Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan pada hari ini. Salawat dan salam marilah kita junjungkan ke baginda alam Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Pembimbing mata kuliah dan yang saya sayangi kawan-kawan semua. Kali ini kita akan membahas tentang menganalisis kelestarian Pancasila. Adapun yang melestarikan Pancasila, ada 3 jalur yang penting yang harus kita lakukan, yaitu 1. Jalur pendidikan, 2. Jalur media massa, 3. Jalur organisasi sosial, kemasyarakatan dan perangkat sosial. Dalam upaya melestarikan Pancasila, kita harus melihat apa yang terkandung dalam Pancasila sebagai berikut. Kandungan Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Kandungan sila yang pertama yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan iman dan agama masing-masing. Negara harus memberantas praktek-praktek agama yang tidak baik yang mengganggu kerukunan hidup bermasyarakat. Negara wajib memberi peluang kepada tiap-tiap agama untuk berdakwah, mendirikan tempat ibadah, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung negara harus memperlakukan setiap orang sebagai manusia, menjamin dan menegakkan hak-hak dan kewajiban asasi. Negara menjamin semua warga negara secara adil dengan membuat undang-undang dengan tepat dan melaksanakannya dengan baik. Negara harus ikut bekerja sama dengan bangsa dan negara lain demi membangun dunia ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Negara harus menjunjung tinggi atas Bhinneka Tunggal Ika, menolak paham primordialisme, memperjuangkan kepentingan nasional, bangga sebagai bangsa Indonesia, menentang kolonialisme, sebaiknya menjalin hubungan baik antar bangsa. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, meningkatkan partisipasinya dalam proses pembangunan, mendengar dan memperjuangkan aspirasi rakyat, menghormati perbedaan pendapat, menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengandung negara harus memberikan keadilan kepada seluruh rakyat dan tidak membeda-bedakan antara kaya dan miskin. Adapun untuk melestarikan Pancasila ada 3 jalur penting yang harus kita lakukan, yaitu 1. Jalur pendidikan. Dalam melestarikan Pancasila, maka peranan pendidikan penting, baik pendidikan di sekolah atau formal maupun di luar sekolah atau non formal, yang terletak di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, jalur media massa. Walaupun jalur media massa dapat pula digolongkan sebagai salah satu jalur aspek pendidikan dalam arti luas. Peran media massa sedemikian pentingnya mendapat penonjolan sebagai jalur tersendiri. Dalam hubungannya dengan ini ditekankan pula pentingnya media tradisional seperti pewayangan dan bentuk-bentuk seni rakyat lainnya. Yang ketiga, jalur organisasi kemasyarakatan dan perangkat sosial. Sesuai dengan tekad untuk menjunjung tinggi demokrasi dan menegakkan kehidupan konstitusional, maka kiranya anggota maupun kader-kader politik serta organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keamanan, lembaga kebudayaan dan dunia usaha hendaklah berusaha sekuat tenaga dalam melaksanakan Pancasila itu lestari di Republik Indonesia. Dari fungsi Pancasila, tentunya terlihat bahwa Pancasila merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan hal yang dapat melestarikan Pancasila itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari dan menyadari bahwa Pancasila merupakan sesuatu yang relevan untuk dimengerti. Hal ini tercapai dengan menyadari pengaruh dan Pancasila ini terhadap diri sendiri dan besarnya peran serta pengaruhnya.
Dengan menyadari ini, seorang individu akan lebih terdorong untuk mempelajari dan kemudian melestarikan Pancasila, karena mengetahui akan dampak dan juga fungsi dari Pancasila itu sendiri yang memengaruhi dirinya. Pancasila merupakan aspek yang sangat penting dari kehidupan bangsa. Sebagai identitas penyatu bangsa ini, itu merupakan hal yang sangatlah penting dan sangat perlu diperhatikan. Oleh karena itu, kita perlu melestarikan dan menyadari akan pentingnya Pancasila sebagai ideologi. Dan menurut saya, agar kita dapat melestarikan Pancasila, maka itu dimulai dari pemerintahnya atau pemimpinnya. Kebijakan pemerintah dalam upaya melestarikan nilai-nilai Pancasila. Apapun bentuk dasar negara yang dipakai oleh suatu negara tidak akan bernilai apa-apa tanpa ditindaklanjuti dengan penerapan dan pengamalan secara sungguh-sungguh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik oleh rakyat maupun oleh para penyelenggara negara. Tidak adanya kemauan menerapkan dan mengamalkan secara sungguh-sungguh dan konsisten akan menghasilkan apatisme di kalangan masyarakat terhadap nilai-nilai dasar negara tersebut. Sebaliknya, jika ketidakmauan itu datangnya daripada elit politik dan penyelenggara negara, maka keberadaan Pancasila akan tinggal menjadi slogan. Bahkan ketidaksungguhan itu pada gilirannya akan menyeret pada kecenderungan penyalahgunaan pelaksanaan dasar negara sebagai alat untuk melegitimasikan kekuasaan. Setiap sila-sila dalam Pancasila dewasa ini sebenarnya masih dihayati dan dilaksanakan, bukan dilupakan dan dikesampingkan. Kebijakan pemerintah sekurang masih sangat jauh dari penerapan sila Pancasila. Namun sudah ada beberapa kebijakan yang mengarah kepada penerapan sila Pancasila. Walau sedikit, setiap sila dalam Pancasila kalau diteliti kebijakan pemerintah masih sangat jauh dari penerapan nilai Pancasila. Sudahkah pemerintah menjadikan Pancasila sebagai pedoman? Sedikit penjabaran. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sudahkah pemerintah menggunakan sila pertama dari Pancasila ini? Apakah pemerintah sudah bersikap tegas dan cepat dalam menjamin warganya melaksanakan sila pertama ini, yaitu hidup beragama dengan tenang tanpa ada kebingungan dalam menjalankan agamanya dari gangguan ajaran-ajaran yang menyimpang? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudahkah pemerintah melaksanakan sila kedua ini? Apakah pemerintah sudah membuat peraturan yang di dalamnya dilandasi oleh sikap moral kemanusiaan tanpa adanya kepentingan golongan? Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sudahkah pemerintah melaksanakan sila ketiga ini? Apakah pemerintah sudah dapat mengatasi segala paham golongan, etnis, suku, ras, individu maupun golongan agama agar tidak dapat diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan, tetapi menjadikan perbedaan itu persatuan yang menjadi kekuatan bagi bangsa? Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah sudah terlaksana sila keempat ini? Apakah rakyat dipimpin oleh orang-orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan bersama untuk kepentingan masyarakat luas? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah pemerintah sudah menjalankan sila kelima ini? Apakah pemerintah sudah memberikan keadilan bagi setiap warganya, baik berupa kesejahteraan, keamanan, bantuan, subsidi, serta kesempatan hidup tanpa adanya perbedaan hak? Sampai detik ini, Pancasila masih merupakan falsafah dasar negara, ideologi negara kita. Ini berarti kita percaya bahwa Pancasila sebagai sumber inspirasi dan sumber solusi atas permasalahan bangsa. Banyak kalangan yang menilai kegagalan membangun negeri yang makmur disebabkan belum dilaksanakan amanat Pancasila. Berbagai persoalan bangsa yang muncul saat ini dinilai akibat pengamalan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang menyimpang. Karena itu, kalangan ini menyerukan kembali pengalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen. Oleh karena itu, mari kita renungkan sejenak. Masih patukah kita menyebut Pancasila sebagai dasar negara kalau tidak dilaksanakan? Kesimpulan untuk kelestarian Pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus. Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur di dalamnya. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia, penyelenggara serta lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di bawah harus sama-sama mengamalkan Pancasila. Kesimpulan, untuk kelestarian Pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus. Penghayatan dan
pengamalan nilai-nilai luhur di dalamnya. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia, penyelenggara serta lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah harus sama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi kelestariannya. Oleh karena itu, sebagai upaya nyata demi kelestarian Pancasila perlu ditanamkan dan perlu ada pemahaman kepada generasi penerus bangsa, salah satunya lewat pendidikan Pancasila. Saran, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila agar Pancasila tetap lestari di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.